Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Pemirsa TA TV yang berbahagia, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa mengagungkan nama Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Bersolawat kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah sempurna mengajarkan kebaikan kepada kita, mengajarkan agama Islam, mengajarkan bagaimana kita hidup dalam dunia yang penuh dengan problematika, dengan panduan yang Allah berikan kepada Rasulullah Muhammad SAW melalui Al-Quran. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala tentu karena kita telah diberikan banyak karunia, dan salah satu cara kita bersyukur adalah dengan menjalankan sholat. Inna a'toina kal kausar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Telah aku berikan nikmat yang begitu banyak kepada kalian, kepada Nabi Muhammad, kepada kita, maka tunaikanlah sholat dan berkorbanlah. Maka sejatinya sholat adalah bagian dari cara kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah berikan semuanya kepada kita, dan kita sebagai manusia yang telah diberikan nikmat sudah selayaknya kita bersyukur, berterima kasih kepada Allah. Salah satunya adalah dengan menjalankan sholat. Dan sholat sebenarnya menjadi bagian dari cara kita untuk memperbaiki diri. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah kita dari perbuatan yang fasik dan mungkar. Betapa tidak ketika kita menjalankan sholat, maka kita mulai dengan takbiratul ihram. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Keagungan Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Maha Besar. Maka kita akan merasa bahwa kita begitu kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian juga di hadapan manusia yang lain. Maka kita adalah orang-orang yang sebenarnya kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan tentu saja tidak boleh juga mengecilkan orang lain. Ketika kita memulai sholat, kita membaca iftitah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dijauhkan dari segala kesalahan, dicuci dari segala dosa-dosa kita. Kita mulai kemudian dengan membaca Al-Fatihah. Kita lantunkan ayat-ayat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Kita agungkan nama Allah Subhanahu wa taala menjadi bagian dari cara kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sujud, ketika kita ruku, ketika kita duduk di antara dua sujud, ada doa-doa yang kita lantunkan. Betapa tidak ketika kita sedang ruku maupun sujud kita membaca, ya Allah, berikan, atau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji hanya milik Allah, dan dengan mentasbihkan Allah Subhanahu wa taala, subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli. Dengan memujinya, maka kita minta ampun kepada Allah. Kenapa kita minta ampun? Karena tidak ada manusia yang sempurna, pastilah mereka punya kesalahan. Ketika kita duduk di antara dua sujud, maka kita berdoa, dan doa yang luar biasa yang Allah akan kabulkan, dan jika dikabulkan maka selesailah hidup kita, cukuplah hidup kita dengan bersandar pada Allah Subhanahu wa taala. Rabbi firli, ya Allah ampunilah aku. Warhamni, ya Allah sayangilah aku. Wajburni, ya Allah cukupkanlah semua kebutuhanku. Warhamni, ya Allah berikanlah kepada kami petunjukmu. Warzukni, berikan rezeki pada kami. Doa-doa yang kita lantunkan ketika kita duduk di antara dua sujud adalah bagian terpenting dari seluruh perjalanan hidup kita. Karena kalau doa-doa itu dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, maka kehidupan kita akan menjadi lebih tenang, lebih sempurna, karena kita disayang Allah Subhanahu wa taala. Dan diakhiri dalam sholat kita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan ada padamu, wahai saudaraku yang di sebelah kananku dan ada di sebelah kiriku. Rahmat dan barakah Allah semoga ditetapkan padamu. Maka ketika kita menjalankan sholat,
Tidak ada dalam hati kita, bahkan dalam perbuatan kita untuk menyakiti orang lain. Karena setiap kali kita mendoakan orang-orang di sekitar kita dengan doa keselamatan, ya Allah berikan keselamatan, rahmat, dan barokah kepada saudara-saudara kami. Maka dengan sholat, insya Allah kita benar-benar menjadi bagian dari orang-orang yang selalu berterima kasih atas semua nikmat yang diberikan kepada kita. Sekaligus juga kita berdoa, mohon ampun, dan insya Allah kita menjadi orang-orang yang dijauhkan dari perbuatan fasik dan mungkar, karena setiap kali kita mendoakan saudara-saudara kita untuk selamat dari tangan-tangan kita, selamat dari kejelekan, selamat dari kebatilan. Mudah-mudahan bulan Ramadan ini memperkuat kita untuk senantiasa dekat kepada Allah SWT melalui sholat yang kita jalankan, insya Allah dengan kekhusyukan yang kita jalani. Selamat menjalankan ibadah puasa, semoga Allah SWT mengampuni seluruh dosa kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.